Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau alias channel Ngobor. Masih bersama kami berdua di sini. Ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju Bro Ayung, seperti biasa, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah ngasih support, ngasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih saweran, udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Oke, Bro Ayung, monggo langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Waktu dan tempat dipersilahkan, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya atau langsung mau berbagi cerita juga boleh. Baik. Seperti biasa, tak nyapa kawan-kawan dulu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami di Ngobor, ada Mas Biru, ada diriku. Kita akan seperti biasa ya nge-share cerita horor Mas Biru. Terima kasih juga untuk teman-teman yang baru datang. Semoga betah, semoga kami bisa menghibur begitu ya Mas Biru. Langsung ke cerita. Jadi begini Mas Biru, namanya musim-musim begini ya, lagi musim hujan, jarang kita itu beraktivitas di luar kecuali memang perlu begitu ya. Kerja atau misalnya ya tergantung, kalau kerjanya nganterin paket harus keluar tetap. Ya makanya kalau saya kan kerjanya paling di sini. Kalau nggak nandur apa melihara ikan di rumah kan, banyak kan di rumah kalau lagi libur. Apalagi sering hujan. Kemarin ada hujan siang, hujan sore, nggak jelas wis ya. Suka-suka ya. Suka-suka aja. Mau marah sama siapa kan? Duduk-duduk di dalam rumah. Pas kebenaran biasanya nenek-nenek, aku nyebutnya kayak gitu, emak biasanya ngaji, itu mungkin lagi pada pegel-pegel, lagi pada kumat lah penyakit tuanya, duduk di ya sama yang lain begitu kan. Terus akhirnya karena lagi-lagi hujan, di luar hujan, masuklah ke dalam sama teman-temannya, sama teman-teman tetangga-tangga biasa, gengnya, sama gengnya yang kemarin itu ngeliat apa namanya pocong buntelan itu loh. Itu kan banyak banget omongnya kan gitu. Kalau misalnya durasinya kita nggak ada apa-apanya, pagi bisa nyampe mau duhur beduk itu pokoknya kuat banget. Itu kan paling maku yang gelasnya mau bangun yang nggak enak gitu kan. Nah itu akhirnya karena hujan dia harus ngangkat jemuran dan lain-lain, masuk duduk sampingnya aku kan. Katanya itu tadi cerita-cerita masalah zaman dulu, zaman bahla, waktu si tetangga itu mbakmu masih muda, masih seusia ya umur 16 apa usia 15 tahun. Saya itu kan dulu, kamu tahu sendiri, iya tahu lah, situ nggak megang anak, itu mah di Jakarta terus, saya sama mbah. Iya, waktu itu kan saya pernah pulang, terus ada acara rame-rame di sini pas bulan Maulid. Kan biasa kalau di rumah itu dulu mbah ngadain maulid sendiri di rumah untuk khusus satu kampung ya, daerah aku lah di situ, ke situ rumah mbah, biayanya sama mbah itu 12 hari full di situ. Pakai sompok. Sompok itu apa? Toa. Oh, toa. Dia nggak digantung di atas tapi digeletakin depan ini latar gitu kan, suaranya dia nggak jauh-jauh akhirnya kan. Itu karena di musola nggak ada atau gimana? Belum ada musola. Oh, belum ada musola, jadi di rumah gitu ya. Di Tomaritis, makanya saya kan rada yang mungkin di ngungkapin rasa ya. Kalau dulu itu masjid ya satu, masjid ya gede, keluar masuk ya bebas. Kita juga kalau mau masuk ya mau ngaji, mau sholat udah kayak gitu. Bebas ya. Bebas. Kalau sekarang masih dikunciin ya. Nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Masih dikunciin. Curiga. Kalau mau kotak amalnya hilang, nggak usah dikasih kotak amal sekali. Dikasih kotak amal, ngapain gitu kan. Bener, bagus-bagus malah nggak boleh masuk. Bagus-bagus malah nggak boleh masuk. Dulu kita main tempat sandar ya di masjid. Duduk-duduk di ininya kan, kubah-kubahan kecil, apa namanya, jendelanya. Kasih marbot di sana. Kalau misalnya ada orang ke sana terus tingkah lakunya janggal, tegur lah. Baru ditegur kayak gitu. Jangan dikunci gitu. Soalnya kemarin belum lama ada orang gather gitu ya, mau nyari alamat, terus udah kemalaman, suami istri, terus dia itu yang namanya gather mau kemana ya, ke masjid, bingung, di hujan gede, dia mau di latarnya doang juga masih ketampias kan, akhirnya pengen masuk nyari ini malah
nggak dikasih kunci, malah paginya rame, katanya 2 orang, malah 2 orang, loro katanya, jangan-jangan biasa masalah kotak amal apa. Orangnya ketemu, cerita, maksudnya aku mau ngadem, mau istirahat sebentar lah di situ, siapa tahu boleh masuk atau apa, dinginan kayak gitu. Ya kalau dulu kan enggak kayak gitu. Nah ini kenapa ngadain penelitian di rumah? Masjid itu jauh banget dulu ya, masjid yang sekarang itu kan jauh dari tempatku, dan semuanya kalau misalnya ada acara sholat tarawih dan lain-lain itu semua pakai oncor, pakai obor, dulu nggak ada listrik di masjid rame. Kalau sekarang dekat masjid bikin musola, di samping musola bikin musola lagi, gitu. Banyak kan orang pintar Bi. Nah dulu itu orang pintar belum banyak lah. Nah itu ngadain maulid selama berpuluh tahun Mbah di rumah. Kemudian emak menceritakan ada kejadian di mana dia itu kan harus medangin gitu ya, ngasih wedangan kalau selesai gitu, selesai acara, terus nanti nuangin wedang-wedang, lauk-lauknya juga mbak mengusahain seadanya apa, biasanya ada kerupuk, dulu itu kerupuk mie yang digoreng pakai pasir itu kan, itu harus anget-anget, bagusnya seperti itu. Akhirnya emak waktu itu kan nggak pulang, itu jarang banget, kadang setahun, kadang 2 tahun itu pulang kayak honeymoon masa kecilnya dia. Terus itu kan dulu saya jalan kan ke sana, ke tempatnya siapa sih namanya, Warasti udah meninggal kemarin-kemarin gitu ya. Dia udah bungkuk banget tapi awet tua, tapi akhirnya juga kalah sama usia juga udah meninggal. Dia itu dagangan kerupuk yang digoreng sama pasir itu. Kalau matang nanti dibumbuin sama kelapa segala macam, gurih banget. Nah itu saya kan karena memang nggak ada pacetan, nggak ada medangan gitu ya, beli gula, suruh beli gula sama mbahnya kamu, disuruh beli gula sama tadi kerupuk. Saya karena nggak ada teman, ya sama bibinya kamu, jadi sepupu gitu. Jualan itu berarti mulai itu kan jam 8, mulai jam 8, setengah 9 lah, hampir mau selesai. Itu udah pesan duluan, tapi kerupuk kan masih digoreng katanya. Dia jalan ke arah ngetan sana kan. Nah, saya dagdikduk wong dulu nggak ada listrik ya. Saya gini mas, jangan-jangan yang dulu waktu saya nyari pelem kan ada buto hijau yang tangannya segedang-gedang hijau, ngadang apa enggak ya, padahal takut sama bibimu Biwati, tapi ngomongnya setan terus sepanjang perjalanan. Padahal perasaannya jalannya kencang, tapi di situ-situ aja nggak nyampe. Maling kebun ini, lagi-lagi kebun itu target rumahnya Nyi Rasti nggak nyampe-nyampe. Nah tadi kita ngobrolin tentang ini ya, tikel atau apa ya Bi, yang dikasih obat itu marmer. Ada rumah orang punya Bi, itu marmer semuanya, dan modelnya model orang punya. Tahun-tahun 80-an kan bangunannya nggak tingkat, mon gede gitu, marmer semua, pagarnya muter tapi nggak tinggi banget. Jadi kalau dari jalan itu masih berbatu kecil lah, itu kita lewat di jalan itu, sontak di rumahnya dia itu kayak pos semua, tapi kayak lampunya downlight yang kuning itu, kayak lampu ayam redup begitu. Saya ke situ ya, ngelewatin kebun yang ada buto hijaunya, ada pelem mangga cengkir, udah lewat situ, udah bombong banget. Saya pegangan sama bocah kecil, tahu siapa yang saya pegang kayak gitu, tapi ada ikut. Nah ini saya dengerin aja, biar aku dengerin. Terus gimana lagi Mak? Nah di rumahnya itu namanya Birodia. Dari dulu sebelum jadi rumah bagus itu sering muncul sosok kuntilanak. Waktu masih kebun Dan masih rumah jadul, belum rumah dibukar. aslinya. Iya, itu sering ada penampakan kuntilanak. Kalau nggak di samping jalan, gitu dulu ada pohon sawo apa ya, pohon sawo nggak terlalu gede, sawo kecil apa jenenge. Itu kadang-kadang berdiri di situ, kadang di wuwungan. Pokoknya dulu apa sih? Ya emang, iya saya percaya kalau dulu tuh setan itu di mana-mana ada, bangsa kayak gitu. Kalau sekarang udah di HP, aku bilang gitu. Iya, lewat ke situ udah ngelewatin kebun, udah dagdikduk. Lah, saya udah kayak lepas dari kebun-kebun itu kan kayak udah aman di depannya rumahnya Birodia tadi, dan menuju sedikit lagi lah mungkin ada sekitar 40 meter baru rumahnya Nyi Rasti yang goreng tadi, mie ya, kerupuk mie tadi.
saya itu nengok ke arah rumahnya Biro dia. Apik men ya Wat, bagus banget rumah kayak gitu, kepengen, siapa yang nggak kepengen rumah bagus begitu. Rumah bagus banget. Rumah bagus banget kayak gitu, lampunya ya orang katon, nggak kelihatan. Tuh lihat kan lebih, itu keren banget ya. Itu dia udah ada listrik tapi pakai genset, pakai genset lah dulu. Kan bunyi kayak gitu kan. Apik men ya Wat. Perasaanku Biro dia udah berangkat. Perasaan Biro dia udah berangkat maulid di rumah. Lah kayak kok di situ di depan nih gitu loh. Ada Biro dia. Kata mas saya, ada Biro dia di pojokan rumah. Jadi mungkin bentangannya mau 12 meter depannya aja atau kurang lah 10-an meter. Itu paling pojok dekatnya pagar rumah gitu ya, pertemuan rumah sama pagar begini. Dia tuh lagi mainin rambut katanya, si Biro dia lagi main rambut begitu, kayak gini. Terus kakinya dikepang begini lebih, jadi kepang, cuman nggak kelihatan dirijinya, nggak kelihatan ininya, yang jelas ada gaun lah, ketutup. Ya mungkin habis ini mau berangkat maulid apa ya, terus masih pakai mukena, pikirnya mako. Itu akhirnya si Wati ladak, dia yang ngomong sendiri, saya ini orang mangkat kayak gitu. Udah jam segini nggak berangkat kayak gitu. Digituin, padahal Biro dia sekarang udah tua, dulu nggak tua banget kan Soalnya kan pendengarnya masih oke. Mainin rambut aja kayak gitu, kayak didis, cuek kayak gitu kan. Terus mangkat kayak wedangnya aku lagi depan tuku, kata makku, ini wedangannya saya mau ngambil, mau beli kayak gitu, nanti situ terlambat. Meriang kalau sakit kenapa di luar kayak gitu kan, makin didis begitu. Lama-lama lah aku kan Biro dia kayaknya rambutnya nggak panjang, dia itu rambutnya paling segini lah orang, nggak panjang itu. Wat, darling kok rambutnya panjang banget ya Wat? Aku tahu orang ngerti katanya. Aku nggak tahu dia rambutnya panjang apa enggak. Kalau keluar pasti digelung, diuntel-untel begitu. Kalau enggak pakai kudung kan. Emang rambutnya pendek yuk, emang rambutnya panjang yuk. Nggak tahu. Tapi Biro dia bukan sih, mukanya nggak kelihatan sama sekali. Jadi ketutup semua begini. Didis lah bener-bener. Wong didis mungkin. Cuman disangkanya kan Biro dia. Akhirnya diberani-beraniin. Mereka ninggal bocah kecil di tengah mereka. Ada bocah kecil yang ikut kan. Mereka itu nyamperin Biro dia supaya dengar, tapi bukan masuk ke area latarnya, nyamping rumahnya dia di luar pagar, sampai deket gini. Mama angkat ya gitu, nggak berangkat. Itu kita lagi mau beli ini kerupuk, terus bentar lagi kan selesai. Itu tetap aja nggak digubris, nggak apa. Nah pada saat kayak gitu mereka, kok Biro dia, tapi yuk tadi aku keluar aja, yang ngasih unjuk sendalnya itu yang kan sendal di luar Biro dia itu di pintu depan yang baru ingat. Iya, itu yang ngelingi, yang ngasih tahu saya sendalnya itu di situ kan, mau ke balik mirip-mirip itu Biro dia. Iya ya Wat, tadi aja aku memang ketemu Biro dia udah berangkat, kasih siapa? Yuk mulai kayak gitu, angel posisinya kan, udah ke gate, udah deket banget, mungkin kaling-kalingan tembok doang. Yuk sampai nasinya siapa yuk bukan Biro dia kan. Nggak pada lari berdua tetap kayak orang ke kaku ya, bisa bergerak tapi gimana sih ya, antara kalau misalnya jangan-jangan mantunya atau siapa, mungkin nggak setan gitu kan harapannya mereka. Balasannya cuman kayak gitu ngikik itu langsung posisinya dari posisi didis begini ya, ngepang kaki udah seret kayak gitu, tapi yang lewatin Saka begitu bilus kayak gitu posisinya. Untung nggak nyamperin mereka, langsung lari. Mereka tuh langsung lari, berarti ke depan ke jalan, langsung lari ke arah Birasti sana. Itu bocah ciliknya. Bocah ciliknya ditinggal, bocah ciliknya ditinggal ke Mirasti ke sana. Akhirnya ceritakan, lah kok dikatoni maning nang kono ta iya. Kalau di situ iya sering ngeliatin, padahal lumayan bisa apik ya. Udah bagus rumahnya ya bocah no kayu, tapi kok setannya sih di situ aja kayak gitu. Kalau bocah kecilnya nyusulin ono ditinggal kayak gitu kan.
Ada setan, setan apa gitu, nggak tahu, kecil nggak tahu. Ya wis, nanti kalau pulang dianterin, ya pasti sampean udah selesai, nanti pulangnya dianterin kayak gitu. Nah, kayak gitu pegawai masih banyak, nggak apa-apa. Yang penting kamu baca Fatihah, baca ini surat, banyak banget suruh dibacain, nanti nggak ada apa-apa kayak gitu. Aku mau balik apa orang kayak gitu, kata anak kecil itu. Saya mau pulang apa enggak? Ya kamu kalau di Nyirasti sini nggak apa-apa, nanti ada yang jemput katanya kayak gitu. Akhirnya mereka jalan berdua lagi. Moga-moga si Kunti itu nggak di situ lagi. Apalagi itu lewat jalur yang sama berarti. Lewat jalur yang sama, nggak ada yang lain, yang lain kebun semua. Akhirnya balik lagi ke situ bawa plastik. Itu kan plastik bal-balan gede, bukan yang versi sekarang kan kecil. Dulu dipegang begini, dua kan, satunya pegang juga. Itu yang kedengeran Nyirasti kan di rumah itu ada suara teriakan, benar-benar teriakan, beti, ampun kayak gitu. Tahu-taunya pagi-pagi itu rame, sosok Kunti itu bukan lagi ada di situ, tapi dia itu ada di pagernya ini, di pagernya biro dia. Dan apa ya, mereka kayak menghibur diri dengan pedenya udah ngaji, tapi kan ngaji orang takut mana ngaruh gitu kan, nggak ngeliatin. Kata mak saya, jendela mana ya, jangan ngeliatin ke rumah itu, yang penting kita lurus aja. Iya yuk, tapi sampean yang tua sebelah sini itu ribut, yang minta sebelah sini, Biwati mintanya sebelah kiri kayak gitu kan. Akhirnya mamaku ngalahi, itu diaru-aru itu disapa. Jadi mereka nggak nengok, dan sempat mamaku nengok, tapi karena pandangan dia kan memang kosong. Tahu di atas ada pagernya ini kan agak tinggi, yang utama kan, yang pintu kan agak tinggi. Itu disapa, singen dinok kayak gitu. Dari mana nok kayak gitu, nengok bareng-bareng ke atas. Posisinya udah jebrek gimana sih? Ngomong sama saya, jebrek begini sih, rambutnya udah kayak di angin kencang kayak jebrek. Singarane muka putih banget, kayak betem, kayak dikantem kayak gitu, hitam mata di sini, panda gitu. Mata panda, tapi kalau kesininya ke bawahnya nggak sanggup buat ngeliatnya, yang jelas udah putih semua kayak pupuran bubuk kayak itu diblek begitu. Itu singin dinok kayak gitu, langsung gaunnya ikut begini. Wah, itu langsung lari mereka berdua, dan lari saking takutnya itu kerupuk itu pada jatuh, dan sosok itu ngikutin. Itu kata ngejar begini, pendek, jadi nggak tinggi, jadi ya kayak nempel di belakang mereka kayak gitu terus. Sampai emang lihat, lah aku kan wongnya penasaran Mas. Pas aku lari ke sana, itu kerupuk pada jatuh. Pas nengok sempat-sempatin nengok ke belakang, itu perek banget kayak dicamel gini ya. Kalau dia niat kena, kalau niat tapi ya itu kena. Jadi dia itu kayak begini ya, mentang begitu kan. Tapi si ini turun kayak nggak ada efek angin blas, dan udah deket banget. Saya nengok, wah itu si burine dewek, katanya masih belakang kita, larinya tambah kencang berdua. Dan dari nyampe ke rumah itu kerupuk tinggal sedikit pokoknya. Akhirnya kan rame, itu pas di sana itu udah selesai, tinggal medangin doang. Rame, ada Kunti segala macam. Nah kalau mulai dulu kan campur laki-laki perempuan, cuman dikasih sekat gitu kan, sebelah sana perempuan, laki-laki sebelah sini. Yang gagahan kan, Kunti mana maju kayak gitu kan. Royal lah kata mbak saya, berarti itu katanya. Terus tetap aja ada pemuda-pemuda lah tadi yang mau sweeping, nggak boleh ada yang gangguin orang sini, kayak nggak tahu aja kayak gitu. Itu mau berangkat dicegah sama mbak yang laki. Lah kan bocahnya udah balik kayak gitu. Bocahnya mana nggak ditinggal kayak gitu. Titipnya Nyirasti, bocahnya dititipnya ke tukang kerupuk kayak gitu. Iya sampai tega, aku bilang kayak gitu. Tega primen, ya memang posisi kayak gitu. Ya masih tega, deleng-deleng mau bocah siapa? Si bocah siapa? Bocah yang aku. Dia enggak sih. Itu bocahnya ya aku. Nah ini ada cerita versinya aku ya akhirnya kan. Versinya Mata dengerin kayak gitu. Lah
kamu preman, lah kamu kan akhirnya pulang sendiri. Iya, aku pulang sendiri, Bi. Aku pulang sendiri. Jadi saat itu deskripsi dari kuntilanak itu kayak apa, setan jenis apa, enggak ngerti. Adanya penasaran. Film juga belum banyak waktu itu. Enggak ada. Adanya layar tancap belum boleh. Belum waktu masih kecil banget sih ya, SD. Belum boleh nonton lah. Akhirnya aku kan waktu itu karena emak pulang sama bibi gitu ya. Aku pengen pulang banget, nanti nggak terlibat medangan, Bi, nggak seru. Medang itu rebutan, bocah kecil rame, nanti colong-colongan jajan, ada pisang segala macam. Kalau misalnya nggak ikut itu nggak seru. Akhirnya aku maksa buat Nyirasti kan. Aku pan balik dewekan lah, mau pulang sendiri. His, nggak dipangan belis, nanti dimakan belis, Bi. Oh enggak, belis sih apa? Aku nggak tahu. Setan. Ya wis mana kalau mau pulang berani. Wani nih disakuin itu satu kresek itu kerupuk mie. Saya nggak konderekan buat kamu sendiri. Jadi nggak ikut sama yang lain buat kretikan nanti siang kayak gitu kan. Saya itu bawa itu bawa mie itu tak kawang kayak gitu. Yang tadi itu emak takut, tapi katanya ngelihat Kunti ya berdiri terus yang katanya dia, aku nggak ngelihat apa-apa. Aku ngelihatnya ya duduk itu biro dia bukan Kunti. Menurutku seperti itu. Akhirnya aku jalan lagi ke situ pas di rumahnya biro dia tadi. Ada biro dia lagi begini sama. Cuman kan posisinya yang tadinya di sebelah kulon, sebelah kanan gitu. Ini copetan. Malah saya sempat berhenti. Kawang yang dimakan ada kerupuknya ketak-ketik. Biro dia mana ya? Aku hilang-hilang. Lihat-lihat kok nggak ada biro dia. Pas aku nengok sebelah wetan ada di sana. Di pojokan. Posisinya sama. Karena penasaran, Bi. Ikut-ikut manggilnya yang gede. Bi orang mangkat, Bi. Sampean orang mangkat, Bi. Riko orang mangkat. Sampean nggak berangkat mulit. Itu nggak ada yang nyaut sama sekali kan. Iseng-iseng banget, Bi. Nggak tahu namanya setan kayak gitu. Nggak tahu, yang jelas itu manusia, modelnya manusia. Siapa tahu aku kenal terus bisa minta antar pulang. Karena kebun berikutnya itu lebih serem dari rumah-rumah itu. Tak deketin ke sana. Baru itu masuk itu yang gerbang 2 itu ya, pelataran area pelataran. Dia itu udah jadi dia berdirinya entah kapan, dan itu aku cengok bukan takut. Posisinya kok bisa ngadeg kayak gitu. Dia berdiri kayak plastik yang bahan kain yang lembruk. Tadinya kan cuman ini ya duduk begini. Kau tahu ngangkat begini tuh nggak ada ancang-ancang sama sekali, nggak ada. Cuman nyet makin panjang utuh rambutnya turun begitu. Cuman bengong begitu kan. Bi, Pandi, Bi, mau kemana? Itu ning mabur. Kok terbang. Tapi nggak ngudek. Dia arahnya nyamping rumah kayak ke pohon gede kayak gitu. Apa kue Kunti ya? Apa itu kuntilanak? Menurut gue kayak gitu. Itu nggak takut, Bi. Takutnya setelah ngelewatin kebun. Jadi bukan berhenti ya takut. Setelah itu lo lanjut gitu. Lanjut, masih jalan. Larinya pas di kebun. Karena di kebun aku ngalamin sendiri. Di kebun itu ada pohon cengkir. Terus ini emang nggak cengkir ya. Di situ ada sosok buto dan berenang lihat. Jadi di situ alhamdulillah dibaca keras banget supaya hilangin takut sambil lari, Bi. Kerupuknya tak gini-giniin kayak helikopter kan, supaya kayak paling-paling menghalau itu kan. Senjata. Langsung baca kayak gitu Fatihah. Bukan takut karena Kunti. Masih belum bisa masuk akalku belum. Pas sampai rumah baru bocah balik itu balik. Itu aku yang diceritain maku nggak sadar. Itu yang ikut aku. Waktu malam itu lupa, dia nggak inget itu anak kecilnya siapa. Iya, maksudnya kan emang Mas, emang yang itu kamu Mas, manggil aku kan Mas. Siapa? Dasar jahat, mana anak dewek ditinggal anak sendiri. Yang ikut kan aku. Situ tuh Pono aku yang ikut. Si aku cerita percuma, kamu ngalamin sendiri kayak gitu. Nah, aku lari ke sana dan nggak dan takutnya setelah di rumah dijelasin bahwa tadi ngelihat begini itu kuntilanak ya begitu. Wujudnya tuh kayak gitu. Itu aja sih, Bi. Oke. Nggak serem ya, Bi ya? Serem. Oke, terima kasih Bro Ayung, cerita Bro Ayung dari masa lalu. Terima kasih Bro Ayung udah bercerita. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih udah mau nonton, udah mau dengerin.
Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.